Shalom, pembacaan nats kita pada hari ini diambil dari Kejadian 2, ayatnya yang ke-21 sampai ke-25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Penjelasan. Tahukah Anda, apa hal yang paling menarik pada orang yang sedang jatuh cinta? Masing-masing pasangannya tidak segan untuk berkorban. Cowok biasanya rela untuk mengantar pacarnya kemanapun, kapanpun, dan pada saat apapun. Mau hujan, panas, capek, macet, yang namanya cinta biasanya sanggup membuat pengorbanan. Demikian pula dengan cewek yang sedang jatuh cinta. Tidak segan-segan untuk memperhatikan, melayani, dan melakukan apa yang terbaik untuk cowoknya. Biasanya, orang yang jatuh cinta secara dewasa, maka akan tampak perubahan-perubahan yang baik. Pasangan yang sedang berpacaran menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, tepat waktu, rela berkorban, rajin belajar atau bekerja, dan semakin dekat dengan Tuhan. Sementara, pacaran yang kekanak-kanakan atau tidak dewasa biasanya diwarnai dengan banyak sikap kemalasan, suka bertengkar, karena mudah cemburu, kurang atau bahkan tidak bertanggung jawab dengan hidup, pekerjaan rumah, tugas di sekolah, dan tidak terlibat dalam pelayanan di gereja. Firman Tuhan ini berbicara tentang sepasang laki-laki dan perempuan yang diciptakan Allah dengan tujuan menjadi pendamping yang sepadan atau harmonis. Arti sepadan adalah cocok, kompak, saling membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Sebab perancangan Allah terhadap manusia adalah menjalankan misi dari Allah untuk dikerjakan dan digenapi. Ketika Allah menciptakan Hawa, Ia mengambil dari salah satu tulang rusuk Adam dan ditutup kembali. Hal ini menyiratkan bahwa manusia memang tidak akan pernah tahu persis 100% siapa jodohnya, karena Tuhan menutup kembali dengan sangat rapi. Karena hanya Tuhan yang mengetahui dengan sempurna siapa seseorang, maka perlulah setiap orang yang akan dan sedang berpacaran terus mencari dan terbuka terhadap kehendak Tuhan. Ada dua hal penting yang dapat kita lihat dari pasangan hidup manusia pertama. Yang pertama adalah kemandirian. Adam dan Hawa membentuk satu unit keluarga baru. Mereka meninggalkan orang tuanya bukan berarti memusuhi atau putus hubungan, melainkan mengacu pada prinsip kemandirian. Meninggalkan orang tua bukan berarti tidak peduli atau tidak memperhatikannya, melainkan keputusan dan langkah hidup ditentukan oleh pasangan suami istri. Jadi, yang sedang berpacaran, jangan lupa mengembangkan sikap hidup yang mandiri. Jangan sedikit-sedikit bergantung dan menyusahkan pasanganmu. Manja boleh, tetapi jangan kekanak-kanakan. Saling memperhatikan baik, tetapi lebih baik lagi mengembangkan sikap kerjasama dan kekompakan. Yang kedua, prinsip transparan. Adam dan Hawa pada saat penciptaan dan mereka hidup sebagai suami istri dalam keadaan telanjang. Ini bukan sekedar masalah tidak berpakaian, tetapi mereka tidak malu. Ketransparanan adalah masalah kejujuran, apa adanya yang tepat. Keterbukaan yang saling membangun dan berkomunikasi adalah inti dari sikap ketransparanan. Adalah penting bagi mereka yang sedang berpacaran untuk melatih komunikasi,
saling mengingatkan, membangun, dan berdiskusi tentang banyak hal di dalam karakter, waktu, uang, prioritas, dan sebagainya. Sebab, yang kelak banyak dipakai di dalam kehidupan bersama bukan aktivitas jalan-jalan ke mall, atau makan bakso bersama, atau nonton film bersama, melainkan komunikasi persahabatannya. Banyak kegiatan, banyak berpergian, banyak aktivitas ramai-ramai terbatas gunanya. Sementara melatih diri transparan adalah bentuk kejujuran melihat diri dan pasangan di dalam pimpinan Tuhan. Sebagai penutup, jangan lupa bahwa tujuan manusia diciptakan, tujuan pasangan hidup dihadirkan Allah, tujuan manusia berkarya adalah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semakin kita menjadi serupa dengan gambar Allah, semakin bertumbuh dan membangun kerohanian bersama pasangan itu. Semakin indah hubungan pasangan dalam suka dan duka, semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Kiranya Tuhan menolong Anda yang sedang berpacaran mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda seseorang yang pernah jatuh cinta? Bagaimana kebenaran tulisan ini menurutmu ketika kamu jatuh cinta? Apakah benar dan selaras dengan apa yang kamu rasakan? Pertanyaan yang kedua, jika Anda seseorang yang menantikan atau menaksir seseorang untuk menjadi pacarmu, jangan buru-buru. Tuhan sedang bekerja untukmu, dan Dia sedang menutupnya rapat-rapat untukmu. Butuhkanlah campur tangan Tuhan ke dalam keinginanmu berpacaran. Bagaimana pendapatmu? Pertanyaan yang ketiga, mandiri dan transparan adalah ide Alkitabiah bagi siapa saja yang berpacaran. Apa idemu untuk memungkinkan seseorang berpacaran dewasa kepada pasangannya? Dan usaha apa saja yang dilakukan untuk menyingkirkan perilaku berpacaran kekanak-kanakan?